Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita coba kupas bab 24 dari buku Empowered Ordinary People. Fokusnya spesifik banget soal kebahagiaan di tempat kerja. Sumber kita ya bab ini aja. Oke, siap. Topik yang menarik banget ini. Nah, misi kita kali ini kan memahami peran manajer soal kebahagiaan timnya, bukan tentang membuat orang bahagia secara langsung gitu ya. Iya, bukan gitu konsepnya. Tapi lebih ke gimana mencegah kondisi yang bikin sengsara dan ya menciptakan kondisi yang mendukung pemenuhan diri lah di tempat kerja. Betul. Dan ini penting banget. Karena ada kutipan bagus di buku ini. Anda pasti tahu, orang itu gabung ke perusahaan, tapi perginya karena manajer. Ah, iya, sering dengar itu. Nah, bab ini ngebahas kenapa bisa gitu, dan seberapa besar sih pengaruh tindakan seorang manajer itu? Oke, kalau buku ini bilang tugas manajer bukan menjamin kebahagiaan, tapi mereka sangat mungkin bikin orang nggak bahagia. Jadi, apa dong yang seharusnya jadi fokus mingguan manajer menurut bab ini? Gini, intinya, bab ini menekankan ada 3 area inti lah. Pertama, apakah anggota tim merasa pekerjaan mereka itu bermakna, punya dampak gitu? Oke, bermakna ya. Kedua, apakah mereka merasa ada kemajuan dalam karir mereka? Merasa bertumbuh gitu. Perkembangan karir oke. Dan ketiga, ini juga penting, apakah mereka berhasil bangun hubungan yang diperlukan? Sama tim, sama pimpinan, biar bisa sukses dan efektif kerjanya. 3 pilar ya. Makna, kemajuan, hubungan. Mari kita bedah yang pertama, pekerjaan bermakna. Sumber ini nyebutin ada potensi resiko ya bahkan ketika pekerjaan terasa bermakna. Soal burnout itu, apalagi di tim yang empowered. Tepat sekali. Justru itu, ketika tim sangat terlibat sama kerjaan penting, mereka bisa kebablasan. Kebablasan gimana tuh? Ya, kerja berlebihan, lupa istirahat, nggak ambil cuti. Nah, disinilah coaching aktif, pembinaan jadi krusial banget. Coaching aktif itu maksudnya gimana? Manajer perlu lihat tanda-tandanya pas sesi one-on-one. Jangan ragu bahas risiko burnout. Diskusiin pentingnya recharge, isi uang energi. Kenapa recharge itu penting disebut? Karena pemecahan masalah kreatif itu butuh energi fresh kan? Nggak bisa diforsir terus. Dan penting juga ingetin perspektif jangka panjang. Oke. Dan perilaku manajer sendiri juga ngaruh ya. Tadi disebut soal lingkaran konyol jam kerja panjang. Banget. Tindakan itu bicara lebih keras dari kata-kata kan? Kalau manajernya aja kerja gila-gilaan, ya tim merasa ada tekanan nggak tertulis. Jadi manajer harus gimana? Ya, mereka perlu secara sadar nunjukin gimana mereka recharge. Kelola waktu secara kelihatan gitu. Bahkan bijak soal kapan kirim email atau chat kerjaan. Oh, jadi ngasih contoh langsung ya? Iya, ini nunjukin kepedulian tulus ke kesejahteraan tim. Bukan sekedar, oh jangan lupa istirahat ya, tapi dianya sendiri lembur terus. Nah, ini bagian yang sangat menarik buat saya. Bab ini bahas perencanaan karir, bahkan sampai bantu orang performa tinggi buat pindah kalau itu yang bikin dia bahagia. Agak, gimana gitu ya kedengarannya buat manajer. Bisa dijelasin contohnya? Bisa. Penulisnya, Marty Kagan, cerita pengalaman pribadi. Dia membina seorang manajer produk yang hebat banget. Sukses, pinter, jago interaksi. Terus? Tapi, ya itu, si manajer produk ini sadar, passion sejatinya bukan di situ. Ternyata, dia pengen banget nulis fiksi. Wah, beda jalur ya. Beda banget. Nah, meskipun berat ya kehilangan talenta bagus kayak gitu, si Kagan ini justru dorong dia buat kejar mimpinya. Dan orang itu berhasil. Wow. Ini nunjukin peran manajer itu bisa lebih luas. Dukung tujuan hidup orang itu secara utuh, nggak cuma performa kerja saat ini aja. Pilar ketiga tadi soal hubungan, itu sering kelewat nggak sih? Kadang orang mikir asal akrab aja cukup. Nah, ini dia. Bukan cuma soal akrab ngopi bareng ya, tapi lebih ke koneksi strategis yang diperlukan buat kerjaan. Maksudnya? Bab ini nekenin pentingnya manajer aktif bantu tim bangun jaringannya. Bisa sama rekan setim yain, biar kolaborasi lancar, atau sama pimpinan, sama departemen lain, biar dapat dukungan, dapat info, kelihatan juga kerjanya. Jadi manajer kayak jadi konektor gitu ya? Bisa dibilang gitu. Bantu petain siapa aja sih orang kunci yang perlu dikenal, terus mungkin bantu fasilitasi kenalannya. Tanpa hubungan solid ini, kerja keras bisa jadi kurang nendang dampaknya. Oke. Jadi lengkap ya 3 pilar itu. Nah, buat Anda ini yang lagi dengerin, terutama kalau Anda mimpin tim atau mungkin lagi persiapan jadi pemimpin, apa artinya semua ini? Ini benar-benar menggarisbawahi betapa besarnya dampak seorang manajer. Anda itu punya kekuatan loh,
Bisa bikin kehidupan kerja seseorang itu memuaskan, atau sebaliknya, malah bikin sengsara dan nggak betah. Jadi kuncinya di mana? Ya fokus di 3 pilar tadi, pastikan pekerjaan tim itu bermakna, bantu orang bertumbuh dalam karirnya, fasilitasi hubungan yang pas, terus jangan lupa cegah burnout secara aktif. Dan bahkan, yaitu tadi, berani dukung transisi karir kalau memang itu yang terbaik buat orangnya. Itu kunci-kunci penting dari bab ini. Jadi kita udah kupas nih gimana manajer, walau bukan jabatan resminya direktur kebahagiaan, tapi perannya vital banget buat menciptakan lingkungan di mana orang bisa nemuin kepuasan dan terhindar dari sengsara. Ini intisari dari bab 24, Empowered Ordinary People. Betul. Kuncinya bukan cuma mencegah yang negatif, tapi secara aktif, secara proaktif, memelihara kondisi supaya kontribusi bermakna dan pertumbuhan pribadi itu bisa subur di tim Anda. Oke, satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Sumber ini kan kaitin kebahagiaan kerja dengan 3 pilar. Pekerjaan bermakna, kemajuan karir, dan hubungan. Coba deh pikirin pekerjaan Anda sendiri, atau tim yang Anda pimpin sekarang. Dari 3 pilar itu, mana yang saat ini rasanya paling kokoh? Dan mana yang mungkin butuh perhatian ekstra dari Anda? Coba direnungkan ya.